Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Innova Podcast. Ya, untuk pertama kali di Innova Podcast dengan saya Ustazah Bunga Umi Lutfiani akan membahas tentang masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Muhammadiyah Inovatif Mertoidan. Kali ini kita kedatangan dua narasumber cantik nih, para ustazah cantik. Nah, mereka siapa? Mari silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ustazah. Halo, perkenalkan, biasanya sudah kenal ya. Ada Ustazah Kiki. Sekarang untuk tahun ajaran mendatang akan mengajar di kelas 2A. Jadi 2A akan diajar oleh Ustazah Kiki. Kemudian, halo, Assalamualaikum. Nah, hari ini Ustazah akan memperkenalkan diri. Kalau yang tahun kemarin kan Ustazah mengajar di kelas 1B ya. Kalau sekarang Ustazah mengajar di kelas 2B. 2B akan diajar oleh Andini. Ustazah Andini. Oke. Nah, untuk di masa pandemi seperti ini nih, saya ingin mengetahui apa sih pendapatnya para ustazah untuk secara proses belajar mengajarnya selama pandemi ini. Ya, untuk pembelajaran selama pandemi ini memang kondisinya berbeda dengan kondisi yang biasanya kita temui saat pembelajaran di sekolah. Namun kesulitan yang kita hadapi itu karena proses adaptasi kita. Jadi kalau misalnya sekarang pembelajaran daring awalnya dirasa susah, itu karena memang adaptasinya kita memang awalnya memang akan terasa susah, tapi nanti ketika sudah terbiasa itu juga akan memudahkan. Jadi pembelajaran yang dikonsep untuk kelas 2A tentunya juga dari konsep dari sekolah itu insya Allah juga mempertimbangkan dari segala aspek, dari kondisi wali murid, dari kondisi lingkungan sekitar yang zonanya juga masih bisa berubah-ubah ya. Kadang kita juga masuk di zona merah, kadang juga sudah hijau dan kembali di zona merah. Jadi semua pembelajaran itu tidak bisa ditebak, mungkin seperti itu. Jadi kesulitan itu mungkin karena adaptasinya aja. Yang penting kalau misalnya ada kesulitan, kami juga akan siap membantu. Oke, baik. Untuk Ustazah Andini sendiri seperti apa pendapatnya? Kalau menurut pendapat saya, proses pembelajaran di masa pandemi ini merupakan suatu tantangan bagi guru, bagi wali murid dan bagi siswa sendiri. Di mana sebelumnya siswa itu kan belajar secara tatap muka di sekolah bersama guru, tapi untuk di masa pandemi ini siswa dituntut untuk belajar di rumah bersama dengan orang tua. Orang tua juga dituntut harus bisa IT-nya karena kita kan selama masa pandemi ini pembelajaran secara daring. Jadi pembelajaran itu harus seperti yang sudah disampaikan oleh Ustazah Kiki, harus teknologinya sudah bisa ya, karena kita pembelajarannya dengan media berbasis online gitu. Oke, baik. Untuk harapan anak belajar di rumah itu seperti apa ya untuk Ustazah Kiki? Kalau saya harapannya mungkin anak-anak lebih berani dan jangan takut untuk gagal. Karena kegagalan itu adalah ketidakberanian. Jadi sebisa mungkin kalian itu harus berani dulu. Ketika kalian gagal, bangkit lagi, bangkit lagi. Nanti kalian akan mencapai di suatu titik yang memang kalian benar-benar bisa melakukan itu gitu. Karena mungkin pengalaman sebelumnya juga saya melihat anak-anak itu yang seperti takut ketika mengerjakan, maju itu takut untuk gagal gitu, takut salah, padahal sebenarnya mereka itu bisa. Jadi itu potensi yang malah terpendam. Jadi sebisa mungkin kalian itu berani. Meskipun itu salah tidak apa-apa. Justru dengan kesalahan itu kalian pasti akan tertanam. Ternyata yang benar itu seperti ini. Mungkin seperti itu. Wow, luar biasa ya Bu. Untuk Ustazah Andini bagaimana? Untuk harapan-harapan kedepannya untuk murid-murid. Untuk harapan kedepannya untuk murid-murid, ini kan saya ngampunya di kelas 2B ya. Untuk anak-anak di kelas 2B besok harapannya
anak-anak lebih fokus belajar saja, lebih fokus belajar, terutama latihan dasarnya dulu, membaca, menulis sama berhitungnya dulu. Nanti kalau kalian sudah lancar dalam kalihitungnya, insya Allah kalian dapat melaksanakan atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, wow. Terakhir ini ya Bu, untuk pesan kepada orang tua murid mungkin. Pesan untuk orang tua ya dan siswa ya. Nanti. Kalau untuk anak-anak dulu deh. Kalau untuk anak-anak pesannya yang paling penting sebagai dasar yaitu tetap sholat, mengaji, itu yang paling perlu dibutuhkan gitu. Karena masa pembentukan karakter itu di masa-masa sekarang ini, di masa-masa kelas SD ini. Jadi sebisa mungkin agama yang kalian peluk erat gitu. Ketika kalian sudah memeluk erat agama, nanti insya Allah kegiatan atau apapun yang akan kalian lakukan di sini itu akan berjalan dengan lancar. Oke, baik. Untuk wali muridnya gitu. Kalau untuk wali murid mungkin tidak banyak pesan dari saya karena memang kalau wali murid sendiri kan sudah paling paham dalam mengurus putra-putrinya. Mungkin saya hanya menitip kalau pembiasaan, karena di sekolah ini kan ada pembiasaan yang dilakukan di rumah, itu benar-benar didampingi oleh orang tua. Jadi ketika anak-anak itu benar-benar melakukan, ya ditulis, dicentang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan kalau misalnya mereka tidak melaksanakan pembiasaan yang sudah diberikan, bisa diarahkan untuk memang tidak melaksanakan pembiasaan tersebut. Jadi membentuk anak-anak untuk bisa lebih jujur lagi itu, agar harapannya karakter yang diinginkan dari sekolah juga berjalan dengan lancar, didampingi oleh orang tua di rumah. Untuk Ustazah Andini sendiri, pesannya untuk orang tua dan anak-anak di rumah seperti apa? Untuk pesan orang tua dan anak-anak di rumah, untuk anak-anak ya tetap laksanakan pembiasaan yang positif seperti yang sudah kalian laksanakan sebelumnya, seperti yang sudah kalian checklist di Google Form. Itu tetap dilaksanakan seperti sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji, hafalannya tetap dilaksanakan. Karena itu merupakan kunci utama untuk kalian melaksanakan pembiasaan yang positif. Dan untuk orang tua sendiri, saya mohon untuk orang tua itu tetap mendampingi putra-putrinya, baik dalam melaksanakan pembiasaannya, juga dalam melaksanakan pembelajaran, belajar di rumah, terutama belajar kalihitungnya, seperti itu. Oke, baiklah, karena di penghujung acara ini, terima kasih untuk para ustazah. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas masukannya, pendapat dan pesan-pesan untuk siswa. Oke, baik, setelah ini akan lanjut ke narasumber berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Innova Podcast. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Innova Podcast. Di sini kita memiliki 2 narasumber baru lagi nih, beda dari yang tadi ya. Oke, untuk Ustazah mohon untuk perkenalkan diri. Oke, dimulai dari kelas 3B dulu ya. Oke, nama Ustazah adalah Elmirati Taulima, biasa dipanggil Ustazah Tita. Sekarang jadi guru kelas dari kelas 3B. Selanjutnya untuk kelas 3A, berjumpa lagi dengan Ustazah Dia Atikasari yang tadinya guru kelas 1, sekarang naik kelas 3. Oke, terima kasih untuk perkenalannya Ustazah. Nah, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini nih, untuk pendapat para Ustazah bagaimana ya proses pembelajaran mengajarnya selama pandemi ini? Oke, dari saya tadi. Kalau menurut saya ya, selama pandemi ini, kalau pendapat KBM yang sudah berlangsung, sebenarnya awal itu memang sulit, apalagi kita harus beradaptasi dengan sistem yang baru. Beda ya, kalau kemarin-kemarin kita KBM itu selalu tatap muka, ketemu langsung, kita interaksi langsung, tapi sekarang kan kita memang sangat terbatas dan memang tidak diperbolehkan untuk tatap muka, dan kita harus mengikuti sistem yang ada, yaitu dengan sistem daring seperti ini. Pastinya kita juga sulit, dan tidak hanya kita sebagai pendidik saja, tapi sebagai peserta didik, begitupun orang tua yang di rumah, mereka juga akan merasa kesulitan juga gitu. Ya, untuk Ustazah Tita? Ya,
mungkin menambahkan sedikit dari Ustazah Diah ya mengenai pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan. Ya sebenarnya sudah dilaksanakan ya sebelum tahun ajaran baru ini. Ya mungkin akan agak kesulitan karena ini kan tahun ajaran baru ya Mbak. Jadi kayak apa ya? Untuk pengenalan kepada siswa yang baru pun kan juga kesusahan. Jadi kita harus lewat daring. Nah, pengenalan kita lewat daring dan tatap muka itu kan pasti berbeda. Oh ya, gimana ya? Maknanya itu kan berbeda sekali ya. Kalau misal tatap muka itu kan lebih bisa mengenal, oh ini wali murid saya, wali kelas saya. Terus ini adalah siswa saya seperti apa. Ya mungkin kendalanya hanya di pembelajaran yang tidak bisa bertemu secara tatap muka. Tapi ya ada sisi positifnya mungkin dari segi ini juga anak akan lebih gimana ya, lebih mendekat kepada orang tua juga, di mana orang tua juga bisa menghandle, oh bagaimana sih anak saya dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin seperti itu aja. Berarti kesulitannya tuh kayak adaptasinya gitu ya? Ya, adaptasinya. Oke, untuk harapannya sendiri untuk para wali murid yang di rumah sama murid-murid itu seperti apa untuk proses pembelajarannya gitu, harapannya? Untuk harapannya, semoga dengan adanya pandemi seperti ini, kita tuh sebenarnya harus bisa ambil satu sisi hikmahnya. Jadi kan memang pandemi ini tuh ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tapi kita ambillah sisi positifnya. Jadi dengan adanya pandemi ini kan kita mau tidak mau, kita tuh dituntut untuk sistem pembelajaran yang beda. Dan kita memang harus beradaptasi dan mau nggak harus melakukan itu gitu. Harus melakukan ini. Jadi kita sebagai pendidik, orang tua dan peserta didik harus mulai menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang sudah membudaya ini, yaitu dengan sistem daring atau online ini. Untuk Ustazah Tita? Ya menurut kalau untuk saya harapan kedepannya semoga dengan pembelajaran daring ini siswa akan lebih terbiasa dengan keadaannya, mungkin karena pada dasarnya itu kan IT akan digunakan di masa kedepannya. Jadi semoga saja dengan adanya seperti ini siswa kedepannya itu lebih mudah pembelajarannya, terus juga bisa menyesuaikan dengan mudah dan orang tua juga bisa beradaptasi dengan cepat karena kita tidak bisa mengelak lagi karena perubahan zaman akan pasti membutuhkan yang namanya IT atau informasi dan teknologi seperti itu. Oke, seperti itu ya. Untuk pesan-pesannya sendiri untuk para orang tua yang di rumah, murid-murid yang belajar di rumah itu seperti apa? Jadi Ustazah. Untuk pesan khususnya saya sendiri sebagai pendidik, pesan ini saya sampaikan kepada peserta didik dan orang tua yang di rumah. Tentunya kita jangan mudah menyerah dengan adanya pandemi ini. Tentunya jangan sampai menurunkan kualitas pendidikan kita. Jadi kita harus ambil sisi positifnya dengan memanfaatkan sistem daring ini. Jadi kita jadi lebih untuk melek IT. Jadi kita akan lebih paham dengan penggunaan teknologi yang semakin maju di era sekarang. Dan tentunya kita tetap semangat meskipun kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, dan selalu lebih positif dan semangat. Ya, pokoknya tetap semangat. Oke, untuk Ustazah Tita sendiri? Ya kalau saya sendiri khususnya untuk kelas 3B, anak-anakku kelas 3B ya. Soalnya juga baru ini kan jadi guru kelas. Jadi ya pesannya sendiri adalah yang terpenting itu karakter anak. Yang penting itu sholatnya dijaga, walaupun hanya di rumah. Guru itu kan di sini cuma fasilitator, yang menjalankan kan anak ya nanti ya. Jadi harus tetap dijaga sholat, terus juga karakter dalam membantu orang tua. Terus juga tetap harus semangat untuk terus belajar. Jadi lebih ke pembiasaannya ya Bu ya. Pembiasaannya harus tetap diulang-ulang walaupun di rumah saja. Jadi untuk belajarnya juga jangan sampai malas walaupun di rumah gitu loh. Karena kan sekarang ini ya orang tua itu banyak ngeluh ya Bu ya, ngeluh anak-anak sudah mulai bosan ya. Semoga anak-anak ini
jangan sampai bosan dalam belajar. Karena yang namanya belajar itu sangat penting ya. Dan tentunya seharusnya lebih bersabar lagi. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Kita semoga segera beraktivitas seperti biasa gitu. Amin. Baik, terima kasih untuk pendapat, harapan dan pesan-pesannya para ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap masih di sini karena masih ada narasumber berikutnya. Oke? Dadah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Innova Podcast. Nah, kali ini kita sedikit berbeda nih. Kalau tadi kan cuma ada 2 narasumber ya. Di sini kita spesial mendatangkan 3 narasumber di sesi ini, oke? Siapa sajakah mereka? Mari kita perkenalan dengan ustazah-ustazah yang cantik-cantik ini. Oke, yang pertama untuk yang sebelah saya dulu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin anak-anak saya ya, sebenarnya saya mau perkenalan dengan kelas 4. Mungkin sudah tahu dengan saya karena dulu kelas 3 sudah dengan saya ya, Bu. Jadi perkenalkan, nama ustazah di sini yaitu Ustazah Nia Saputri, biasanya dipanggil dengan ustazah. Mungkin kelas 4 tidak perlu perkenalan panjang dengan saya ya, karena sudah kenal. Nah, insya Allah nanti kelas 4 akan bersama dengan Bunia selama 1 tahun. Semoga anak-anak kelas 4 tidak bosan dengan Bunia ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustazah Nia. Selanjutnya kepada Ustazah yang ada di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya Bunia, bisa jadi saya juga tidak perlu memperkenalkan diri karena anak-anak yang sekarang kelas 5 itu dulu pernah menjadi anak saya ketika kelas 2. Namun tak ada salahnya juga kalau saya memperkenalkan diri karena di kelas 5 juga ada siswa yang baru. Nah, meskipun wajah lama, kita bisa tetap kenalan. Nama saya Wiwin Nurhayati, biasa dipanggil Buwin, tapi kalau sekarang jadi Ustazah Wiwin. Cukup itu saja, nanti perkenalannya bisa dengan wabian atau dengan secara langsung. Terima kasih, bisa dilanjutkan ke Selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semua. Pasti tidak heran ya dengan saya. Siapa? Ustazah Irfah yang dulu juga pernah mengampu di kelas 4. Nah, sekarang Ustazah Irfah naik di kelas 6. Dan jangan lupa kita nanti sampai ketemu di kelas 6. Untuk anak-anak yang di kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah pasti kenal dengan Ustazah Irfah dan ustazah-ustazah yang ada di SD Innova. Terima kasih. Baik, terima kasih para ustazah untuk perkenalannya sendiri. Nah, untuk membahas tentang masa pengenalan lingkungan sekolah di sini ini nih. Pertama, apakah pendapat ustazah-ustazah sendiri untuk masa ini nih, masa belajar mengajarnya di saat pandemi seperti ini? Pendapatnya seperti apa? Silahkan untuk Ustazah Nia terlebih dahulu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, menurut saya, pendapat saya di pembelajaran pada masa pandemi saat ini sungguh luar biasa ya. Luar biasanya itu untuk tidak hanya untuk saya sendiri, tapi untuk anak-anak saya tercinta dan juga wali murid di rumah ya pastinya. Ya. Karena di sini adalah ada suatu hal yang baru, di mana biasanya mereka anak-anak itu bertemu dengan kita secara tatap muka, namun sekarang harus secara online atau secara daring ya. Nah, itu mungkin di awal itu merasa kesulitan untuk anak-anak, namun setelah berjalannya waktu sampai sekarang saat ini ya, itu kendala-kendala itu sudah berkurang. Nah, itu anak-anak sudah semakin enjoy dengan adanya mungkin live streaming, YouTube dan lain sebagainya. Nah, untuk saya sendiri sebagai pendidik ya pastinya itu juga hal yang baru karena biasanya saya tidak pernah, mungkin jarang untuk menggunakan media ya, khususnya media sosial untuk saat pembelajaran. Namun sekarang harus menggunakan itu seperti YouTube, Google Form dan lain sebagainya. Itu menurut saya hal yang sangat luar biasa dan mungkin memang ada kendala, namun itu bisa diatasi sedikit demi sedikit. Terima kasih
untuk Ustazah Nia, selanjutnya mungkin bisa mulai dari Ustazah Nufah terlebih dahulu untuk pendapat Anda mengenai pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk KPM secara online ini kita lakukan karena apa? Karena memang kita saat ini sedang tertimpa musibah, ya, sedang menerima musibah, yaitu sebuah virus corona. Jadi ya gimana, kita mau nggak mau ya harus tidak boleh bertatap muka. Kita salah satu caranya yaitu dengan cara pembelajaran daring lewat online, dan tugas-tugas juga harus secara online. Karena kenapa? Kalau kita bertatap muka itu harus risikonya sangat riskan dan sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya untuk anaknya, untuk gurunya, tapi juga lingkungan sekitarnya, misalnya di keluarga. Jadi ya kita mungkin sedikit dipaksa harus belajar online, harus mau nggak mau harus tahu IT. Bu guru juga, ustadzah juga belajar, bunda-bunda di rumah juga harus belajar, karena memang sekarang ini sudah eranya era yang sangat spesial. Jadi kita mau nggak mau ya harus dituntut dengan adanya COVID-19 ini. Terima kasih. Untuk Ustazah Wiwin sendiri bagaimana pendapatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, belajar di rumah pada masa pandemi ini merupakan sebuah tantangan. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 seperti yang dikatakan oleh Bu Irfa tadi merupakan bencana global yang menimpa semua elemen masyarakat, tak terkecuali orang tua, murid, dan juga guru-guru juga terkena dampaknya. Nah, hal ini pasti menimbulkan masalah-masalah baru, apalagi belajar di rumah itu lama banget waktunya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang timbul karena belajar dari rumah yang waktunya lama. Namun mengeluh atas keadaan yang menimpa kita saat ini itu bukan menyelesaikan masalah. Maka dari itu kita harus merubah mindset kita, merubah sikap kita yang tadinya masalah-masalah itu agar menjadi sebuah tantangan untuk kita hadapi bersama-sama. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Untuk harapan-harapannya sendiri ke depannya untuk para murid-murid itu seperti apa ya, harapan-harapan ke depannya saat belajar seperti ini gitu. Untuk Ustazah Nia. Ya, untuk harapannya ya untuk anak-anak ke depan, terutama untuk anak-anak ya, itu tetap harus semangat karena memang ini adalah keadaan yang memang dipaksa harus seperti ini, harus belajar di rumah bersama dengan orang tua, walaupun itu mungkin menurut anak-anak itu sangat bosan karena memang banyak anak-anak yang mengeluh udah pengen sekolah, pengen masuk, pengen bertemu dengan teman-teman, pengen belajar dengan teman-teman. Namun anak-anak tetap harus bersabar dan semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa juga untuk melakukan pembiasaan yang sudah di-list ya di Google Form itu harus tetap dilaksanakan agar karakter anak-anak yang telah ditanamkan di sekolah pastinya itu tetap berjalan walaupun mereka berada di rumah bersama dengan orang tua. Nah, pesan juga untuk orang tua untuk tetap selalu bersabar untuk mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah karena memang harus selalu mendampingi anak-anak karena memang untuk anak-anak SD kalau memang dilepas sendiri untuk belajar itu memang belum bisa ya. Jadi tetap harus diawasi oleh orang tua. Jadi orang tua membimbing gitu ya, membimbing dan juga untuk selalu bersabar untuk mendampingi anak-anaknya di rumah agar pembelajaran secara daring ataupun online ini agar berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustazah Nia. Untuk Ustazah Wiwi sendiri, bagaimana harapan-harapannya? Menambahkan dari Bunia yang Bunia jelaskan tadi, nggih. Ya. Saya berpesan pada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan karena dengan sehat kita bisa melakukan segala aktivitas yang kita inginkan. Kalau kita sakit kan kita tidak bisa menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya. Selanjutnya tetap jadi anak soleh-solehah, juga tetap menjaga ibadah kita agar tetap istiqomah. Untuk pesan orang tua, pesan saya kepada orang tua menambahkan sedikit dari yang
Bunia sampaikan tadi, selain sabar, sebagai orang tua kita juga dituntut untuk menguasai teknologi-teknologi baru, karena anak kita itu hidup di zaman yang berbeda dari kita dahulu. Jadi kita mendidik anak-anak itu tidak saklek kemudian meniru orang tua kita mendidik kita, tapi kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Karena anak-anak kita itu hidup di era teknologi, maka kita juga harus menyesuaikan diri agar kita tidak ketinggalan zaman. Selain itu, dengan menguasai teknologi, kita bisa memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Saya kira itu Ustazah Bunga. Oke, baik, terima kasih untuk Ustazah Irfa sendiri. Oke, alhamdulillah ya, ternyata dari Ustazah Nia sama Ustazah Wiwin sudah komplit dan panjang. Baiklah. Yeah. Saya hanya menambahkan sedikit saja ya. Ini kembali dari sebuah teori ya, yang teori atau sebuah hadis juga ada ya. Kalau pendidikan yang pertama dan utama itu adalah keluarga. Nah, mungkin saat ini Allah adalah mengingatkan kepada kita semua yang ada di dunia, baik itu yang di Indonesia atau di luar negeri. Nah, itu diingatkan bahwa adanya suatu virus corona ini, semua siswa-siswi, semua anak-anak yang kita lahirkan, yang kita timang-timang dari kecil ya, dikembalikan keluarga, meskipun usianya sudah usia sekolah ya, tapi ini mungkin ya kembali lagi ke masalah tentang hadis yang bahwa pendidikan yang pertama dan yang utama adalah di keluarga. Jadi saya yakin dengan bunda-bunda dan orang tua di rumah, saya yakin tetap tidak mengeluh, dan insya Allah percaya sepenuhnya tetap sabar, meskipun ya pembelajaran cara membimbing atau pendampingan itu tidak sesuai yang anak-anak harapkan. Mungkin ya sedikit banyak, mungkin ya karena namanya orang tua itu ya mungkin beberapa mungkin punya masalah apa, tapi masih membimbing. Nah, itu mungkin dikembalikan lagi dengan kita semua, yaitu sama dengan Ustazah Wiwin dan Ustazah Nia, kita tetap sabar dan semangat dan tetap mengikuti zaman dengan adanya pembelajaran online, tetap sesuai dibimbing dengan kesabaran hati. Dari saya itu aja, Ustazah Bunga. Nah, terima kasih untuk harapan dan pesan-pesannya tadi sudah disampaikan ya, pesan-pesan kepada orang tua yang di rumah agar tetap sabar mengajar dan membimbing anak-anaknya di rumah, dan untuk anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih para ustazah telah hadir di podcast pertama Innova, dan sampai jumpa di Innova podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.